Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Januke, kelas 1B Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya mengenai manusia dan filsafat yang dituliskan oleh Dr. Zainuddin, yaitu manusia adalah makhluk yang dibebani kewajiban dan tanggung jawab. Dengan akal pikirannya, ia mampu menciptakan kreasi spektakuler berupa sains dan teknologi. Manusia juga bagian dari realitas kosmos dan teknologi yang menurut para ahli pikir disebut sebagian al-kain an-natik, makhluk yang berbicara dan makhluk yang memiliki nilai luhur menurut al-Aka ajaib. Menurut Al-Aqad 1973, manusia lebih tepat dijuluki makhluk yang berbicara daripada sebagai makhluk yang turun ke bumi atau binatang yang berevolusi sebagai manusia yang lebih mulia ketimbang semua itu. Alasan Aqad ini tidak berlebihan sebab menurutnya malaikat yang turun ke bumi tidak mempunyai kedudukan sebagai pembimbing ke jalan yang baik maupun yang buruk. Demikian pula binatang yang berevolusi, hanyalah manusia mampu memikul beban dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Allah kepadanya. Oleh sebab itu, tidak heran pula jika ada sebagian ulama berpendapat al-insan diambil dari kata nasiya yansai nasyan yang berarti lupa. Maksudnya manusia sering melupakan janjinya kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tidak heran pula jika ada yang mengatakan bahwa manusia adalah pencipta kedua setelah Tuhan. Hal ini dapat kita pahami betapa manusia yang dianugerahi rasio oleh Tuhan itu mampu menciptakan kreasi canggih berupa sains dan teknologi, sementara malaikat diperintahkan sujud kepadanya. Karena tak mampu bersaing secara intelektual, kelebihan intelektual inilah yang menjadikan manusia lebih unggul daripada makhluk lainnya. Tetapi ia pun akan menjadi dekaden bahkan lebih rendah nilainya daripada binatang yang melakukan tindakan deskrutif melepaskan imannya yang terdapat pada Al-Quran Surah At-Tin ayat 5-6. Dalam Al-Quran, istilah manusia disebut dengan kata-kata al-insan, al-basyar, dan banu. Dalam Al-Quran, istilah manusia dapat dikatakan atau dapat disebut dengan kata-kata al-insan, al-basyar, dan banu Adam, yaitu sebagai ulama pendapat al-insan diambil dari kata nasiya yansa nasyan yang berarti lupa. Maksudnya manusia sering melupakan janjinya kepada Tuhan. Serta al-insan diambil dari kata nasya yanusu yang berarti bergoncang. Al-insan diambil dari kata ins yang berarti jinak. Kemudian filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada dalam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti-arti adanya sesuatu. Filsafat juga merupakan studi tentang hakikat, realitas, dan keberadaan soal apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar-benar atau salah. Filsafat berasal dari kata Yunani filosofia yang berarti cinta atau kebijaksanaan. Kemudian, filsafat adalah salah satu ilmu pengetahuan yang menarik untuk disimak, bukan tanpa alasan. Filsafat melahirkan pemikiran tentang berbagai macam hal dengan pendekatan yang lebih dalam dan bermakna. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pemikiran bijak para ahli seperti Socrates, Plato, Immanuel Kant, dan masih banyak lagi. Tidak dapat dipungkiri bagi sebagian orang ilmu filsafat dipandang sebagai suatu hal yang membosankan dan berbelit-belit. Namun bagi sebagian orang lainnya, cara berpikir dengan ilmu filsafat sangat membuka wawasan. Bahkan pemikiran-pemikiran dasar yang dikemukakan para filsuf zaman dulu masih menjadi rujukan dalam melihat berbagai permasalahan di dunia modern ini. Tidak salah jika dikatakan bahwa filsafat adalah ilmu tentang pencarian makna dari berbagai macam hal. Selain itu, filsafat juga disebut sebagai puncak dari segala pengetahuan yang mencangkup berbagai macam permasalahan. Dengan begitu, seharusnya anggapan bahwa ilmu filsafat membosankan dan rumit bisa dikurangi.
Baiklah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa filsafat dan manusia adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai makna menjadi manusia. Filsafat dan manusia juga menjadikan manusia sebagai objek studinya. Dalam cabang ilmu filsafat ini, manusia akan mengajukan pertanyaan mengenai diri mereka dengan manusia-manusia lainnya. Kemudian, filsafat manusia juga dapat dikatakan bahwa cabang ilmu dari filsafat yang mencerminkan hakikat-hakikat dari manusia. Filsafat manusia disebut juga sebagai antropologi. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai hasil bacaan saya tentang filsafat dan manusia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.